Secara umum, masyarakat dunia tahu bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet, kini ada persaingan antara dua kekuatan besar dunia. Yang satu pemain lama, Amerika Serikat, dan satu lagi adalah pemain baru, China. Amerika Serikat dan China melakukan beragam cara untuk bersaing demi mendapatkan dukungan negara lain. Mereka mencoba memenangkan hati sebagai sekutu dan sahabat karena jika salah satu pihak mampu memenangkan hati negara lainnya akan bisa membalikkan keseimbangan kekuatan di antara mereka. Indonesia adalah negara di mana 60% perdagangan maritim dunia melewati daerah perairannya. Saat ini diam-diam sudah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi terbesar keempat negara di seluruh dunia serta memiliki militer besar-besaran sebanyak 400.000 orang personel pada tahun 2023. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan terbesar di dunia, sumber daya alam dan posisi yang strategis mendorong Indonesia menjadi aktor utama di panggung global. Indonesia sejauh ini bersikap netral dalam pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat menawarkan akses ke jaringan mitra perdagangan global, aliansi, senjata dan jaminan keamanan dengan sejumlah persyaratan. Di sisi lain, Tiongkok menawarkan kerjasama dengan negara mereka yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia dan diprediksi menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam waktu kurang dari 1 dekade dengan proyek infrastruktur, kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta pertukaran budaya dan pendidikan. Tiongkok memberikan dana untuk infrastruktur dan industri dengan syarat yang lebih sedikit. Namun, perusahaan-perusahaan milik pemerintah Tiongkok sudah mulai mengubah lanskap perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan kedua negara adidaya tersebut. Dalam waktu berbeda, keduanya pernah menggerogoti kepentingan nasional Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pion dalam Perang Dingin. Inilah kenapa Indonesia bertekad untuk tidak memihak keduanya. Namun, tensi geopolitik yang semakin meningkat memaksa Indonesia untuk mengambil kebijakan luar negeri yang berani untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Secara historis, sebenarnya ancaman terbesar Indonesia datang dari dalam negeri. Persatuan dianggap mustahil karena terdapat 300 kelompok etnis dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa, dan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di 1,9 juta kilometer persegi. Setiap pemimpin mengalami kesulitan mempertahankan kendali atas wilayah yang begitu luas dan beragam. Namun siapapun yang dapat mengendalikan posisi strategis ini akan mendapat imbalan besar. Indonesia terletak di posisi silang yang strategis, terdiri dari Laut Cina Selatan, Samudera Pasifik, dan Samudera Hindia. Perdagangan maritim merupakan bagian penting dari sejarah kawasan ini, bermula dari abad keempat bersama India, Tiongkok, serta mitra dagang Asia lainnya. Posisi yang strategis ini melahirkan serangkaian kerajaan, dan bagaimana Islam tersebar di Indonesia sampai menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini. Indonesia modern telah beberapa kali berpindah tangan dari kekuasaan negara lain. Mereka mengerti posisi Indonesia yang strategis. Portugis mendirikan pos perdagangan untuk mengamankan rempah-rempah yang berharga. VOC tiba di Indonesia di akhir abad ke-16. Tanaman komersil seperti tembakau, karet, gula, dan opium diekspor ke luar negeri. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, hampir 5.000 kapal yang membawa 2,5 juta ton barang dikirim dari Indonesia oleh VOC. Pada saat VOC bangkrut pada tahun 1800, pemerintah Belanda mengambil alih dan mengelola Indonesia sebagai pos perdagangan untuk mendorong industrialisasi di Belanda. Namun setelah Perang Dunia Kedua menghentikan Eropa, Indonesia siap untuk melawan kolonialisme dan merebut kembali industri yang telah memperkaya negara-negara dunia pertama. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Bapak Revolusi Soekarno. Visi Soekarno untuk 2 dekade berikutnya memadukan anti-kapitalisme, nasionalisme, dan darurat militer yang digambarkan sebagai demokrasi terpimpin. Salah satu titik balik utamanya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.
Pada tahun 1957, sebagai tanggapan atas pemberontakan militer daerah, Soekarno mengambil alih 246 perusahaan Belanda. Di antaranya ada perusahaan dagang Belanda, NHM, Eskom Toban, dan Royal Dutch Shell yang memberikan dampak ekonomi besar untuk beberapa dekade ke depan. Namun meskipun upaya-upaya tadi sudah dilakukan, ekonomi Indonesia tetap terpuruk. Soekarno terlalu sibuk dengan hubungan internasional sampai-sampai mengabaikan masalah yang lebih mendesak. Pada tahun 1960-an, Indonesia berjuang melawan kemiskinan, hiperinflasi, dan infrastruktur yang semakin memburuk. Soekarno dilengsarkan saat operasi militer dan paramiliter nasional di mana setidaknya 500,000 orang dibunuh dengan dalih memberantas komunisme. Militer mengambil alih kekuasaan dan mengubah karakter bangsa, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Jenderal Soeharto mulai menjabat pada tahun 1968 dan dengan cepat mulai bekerja. Soeharto memberikan kekuasaan kepada sekelompok penasihat ekonomi yang kemudian disebut Mafia Berkeley. Mereka mendorong kapitalisme pasar bebas dengan fokus menurunkan angka inflasi dan melakukan deregulasi. Tidak seperti Soekarno yang bersekutu dengan komunis. Indonesia lebih memilih bersekutu dengan Amerika Serikat pada masa Orde Baru. Indonesia bergabung kembali dengan Dana Moneter Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Bank Dunia untuk mendapat bantuan finansial dari negara-negara Barat, dan cara ini terbukti berhasil. Kurang dari setahun setelah Mafia Berkeley berkuasa, angka inflasi turun sebesar 600%. Lalu, dari tahun 1968 sampai 1997, ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 6,5% per tahun. Hampir sama tingginya dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 1979 sampai 2010. Terdapat beberapa kebijakan Bung Soekarno yang dipertahankan. Yang terpenting yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar. Royal Dutch Shell berubah menjadi Permina, kemudian berganti lagi menjadi Pertamina, perusahaan monopoli minyak milik BUMN. Pada tahun 1973, Pertamina memproduksi hampir sepertiga minyak Indonesia. Terdapat lonjakan harga minyak saat negara-negara pengekspor minyak bumi atau OPEC memangkas ekspor pada tahun 1973. Sebagai anggota, Indonesia mendapat keuntungan langsung dari hal tersebut, namun di balik pertumbuhan ekonomi, terdapat permasalahan pokok, uang negara disalahgunakan untuk keperluan militer dan pribadi. Karena hal ini, Pertamina mengalami kerugian sangat besar dan memiliki hutang sebesar 10 miliar yang kemudian gagal bayar. Korupsi telah merusak reputasi Indonesia, membuat para investor pergi. Pada pertengahan 1990-an, Presiden Soeharto dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya keempat di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 16 miliar dolar atau setara 30 miliar dolar di zaman sekarang. Korupsi dan nepotisme yang merajalela telah melumpuhkan ekonomi, dan deregulasi secara besar-besaran pada sektor perbankan telah memungkinkan uang ilegal untuk masuk ke Indonesia dari luar negeri. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menyebabkan kerusuhan sipil, jatuhnya nilai tukar rupiah, dan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Butuh beberapa dekade, namun Indonesia berhasil bangkit dengan memadukan unsur otoriter dan nasionalis di masa lampau dengan demokrasi. Era pasca Soeharto ditandai dengan desentralisasi yang tidak lagi melibatkan, dan pemerintah daerah diberi lebih banyak kekuasaan. Kinerja perekonomian pun meningkat karena permasalahan di tingkat daerah ditangani lebih cepat. Desentralisasi ini diiringi dengan penurunan angka korupsi dan pengelolaan anggaran belanja negara yang lebih baik. Dan setelah tertekan selama 2 dekade dari tahun 1980 sampai 1990, harga komoditas global pun melonjak pada 2007 dan mengangkat perekonomian Indonesia sebagai eksportir utama minyak mentah, minyak sawit, batu bara, gas alam, dan karet.
Momentum ini dimanfaatkan oleh Presiden Indonesia saat ini, Jokowi, untuk mendorong visi Indonesia maju dan modern. Ia adalah kandidat pertama di luar kalangan elit atau militer yang memenangkan kursi kepresidenan yang membawa harapan baru politisi yang bersih. Fokus utama dari masa kepresidenannya adalah infrastruktur yang Jokowi anggap sebagai hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat. Indonesia tidak memiliki jalan dan pelabuhan yang memadai sehingga menyebabkan kemacetan, menghambat perdagangan, dan membatasi produksi ekonomi. Terdapat juga masalah seperti kurangnya akses terhadap sumber daya dan pemadaman listrik yang umum terjadi di sebagian besar wilayah. Kurangnya konektivitas ini membuat Indonesia lebih untung apabila mengekspor komoditas ke luar negeri dibandingkan menginvestasikannya di dalam negeri. Ini berarti Indonesia bergantung pada harga komoditas global sehingga menghentikan peralihan Indonesia ke sektor manufaktur. Namun, Jokowi ingin mengubah hal tersebut. Indonesia saat ini berfokus pada infrastruktur, deregulasi, dan menurunkan angka korupsi sejalan dengan tujuan lama Persatuan Nasional, sebuah agenda yang digambarkan sebagai Indonesia Maju. Indonesia telah mengukuhkan diri sebagai negara yang pro-bisnis di Asia Tenggara dengan mengurangi pembatasan pada sektor swasta dan mempermudah birokrasi bisnis. Indonesia juga menerapkan amnesti pajak sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi 40% aset tersembunyi dari PDB dan mengendalikan ekonomi yang sebagian besar tidak terkena pajak. Stabilitas politik akan menjadi aset terpenting bagi Indonesia di masa depan untuk terus memikat investasi asing. Namun dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi yang kedua dan terakhir, pertanyaan tentang stabilitas dan penerus di masa depan tidaklah mudah. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia telah membuat manuver diplomatik yang efektif guna melindungi kepentingan nasional dengan menjaga hubungan spesial dengan negara lain. Namun dengan memihak kedua belah pihak, Indonesia beresiko memperburuk hubungan dengan kedua negara terkuat di dunia. Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama bersaing untuk memenangkan Indonesia. Indonesia dipandang sebagai negara yang vital bagi perekonomian kedua negara tersebut dalam jangka panjang. Dengan kembalinya konflik di Laut Cina Selatan, Taiwan, dan perang dagang yang sedang berlangsung, Indonesia kemungkinan akan memainkan peran penting dalam stabilitas kawasan di masa depan. Hal ini akan mempersengit persaingan antara pihak timur dan pihak barat. Keduanya memiliki sejarah yang panjang dengan Indonesia. Amerika Serikat adalah salah satu negara awal yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda, dengan harapan menciptakan sekutu anti-komunis di Asia Timur. Terjadi krisis diplomatik besar pada tahun 1958 ketika pesawat rahasia Amerika Serikat ditembak jatuh di wilayah Indonesia. Amerika Serikat membantu kudeta terhadap Soekarno dengan melatih dan memperkuat militer Indonesia yang digunakan untuk menaikkan Soeharto. Washington juga mendukung invasi Indonesia ke Timor Timur karena tahu betapa pentingnya Indonesia pada masa Perang Dingin. Di sisi lain, masa lalu Indonesia dengan Tiongkok bahkan lebih rumit. Tiongkok menikmati hubungan dekat dengan Indonesia pada era Soekarno. Namun sentimen anti-Tionghoa menyebabkan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi target pembantaian pada tahun 1965 hingga 1967, dan sejak saat itu, mereka kerap dicurigai dan menjadi korban didiskriminasi. Puncaknya terulang kembali saat kerusuhan anti-Tionghoa pada tahun 1998, di mana toko-toko Tionghoa Indonesia dijarah, dirusak, dan dihancurkan menyebabkan lebih dari 1.000 kematian dan menandakan berakhirnya rezim Soeharto. Sejak saat itu, hubungan kedua negara telah membaik karena terbantu oleh posisi Tiongkok sebagai mitra dagang nomor 1 Indonesia. Namun, perekonomian Indonesia mungkin terlalu bergantung pada Tiongkok. Namun terlepas dari semua itu, Indonesia sangat pragmatis. Indonesia telah secara resmi berkomitmen untuk bersikap netral apabila terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang Amerika akui sebagai upaya terus terang untuk mendapat kekuatan regional di Asia Timur.
Tahun lalu, Indonesia memproduksi sekitar 1 juta metrik ton nikel atau lebih dari sepertiga produksi nikel dunia. Nikel dari Indonesia sebagian besar memiliki kadar rendah yang umum digunakan dalam baja tahan karat, namun Indonesia bertekad untuk meningkatkan kualitas nikelnya agar sesuai permintaan. Dan rencana serupa untuk meningkatkan produksi kobalt akan menjadikan Indonesia salah satu pemain penting dalam peralihan ke sumber energi ramah lingkungan. Rencana ini membutuhkan pemerintahan yang tegas dan terorganisir. Beruntung, salah satu kekuatan terbesar Indonesia adalah stabilitas sehingga menjadikan negara ini menarik untuk investasi asing. Indonesia telah menghabiskan puluhan tahun sejak Soekarno hingga Jokowi untuk membangun model pemerintahan pusat yang tangguh. Turunnya angka korupsi dan stabilitas politik membuat ekonomi Indonesia tumbuh secara konsisten sekitar 5,5% dari tahun 2003 sampai pandemi COVID. Jika Indonesia berhasil keluar dari posisinya yang sensitif di antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 menawarkan peluang pasar senilai 1,8 triliun dolar. Indonesia perlu mendapatkan rantai nilai tambah dan memastikan perusahaan-perusahaan dalam negeri terlibat dalam manufaktur berteknologi canggih, dan yang terpenting, Indonesia harus memastikan pertumbuhan terbagi secara merata agar tidak terjadi kerusuhan di negara yang populasinya tidak hanya terpisah oleh laut namun juga oleh perbedaan bahasa, agama, dan etnis. Ini adalah episode lain dari Friksi. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan kasih komentar di bawah kalau kamu suka video ini dan kunjungi media sosial kami lainnya.